Jadi jangan salahkan nanti kalau ada logika-logika lain yang akan menginjak kitab suci kalian, terus kalian mengatakan umat muslim menista gara-gara mentang-mentang kami minoritas, gak ada keadilan. Nah, jangan seperti itu. Ini yang menjadi suatu pelajaran bagi umat Kristen. Kitab suci yang dianggap suci, landasan keimanan kalian, ketika dinistakan dari saudara kami, kalian menganggap itu suatu biasa saja. Makanya ini bedanya Kristen dengan Islam. Kami jangankan kitab suci Al-Quran, Nabi kami yang sangat mulia itu kalian hinakan, kalian hujat, kami marah. Apalagi kitab suci kami kalian jadikan kayak gitu, kelar hidup kalian. Saya membilangkan si Dosmet, seorang pengacara, katanya saya akan bersikap toleransi, saya akan memenjarakan, akan melaporkan siapa saja yang menghujat. Giliran viral semua hujatan-hujatan dari pihak Kristen, kenapa dia diam? Malahan bertambah-tambah fitinya. Kami Jumat tidak mungkin meminta maaf gini. Apalah kayak begitu pengacara. SP saya belum keluar loh. Tapi seolah-olah saya seperti DPO dibuatnya. Setelah saya dilaporkan, Unirifa, Bang Zuma, siapa lagi? Rencana katanya Ito Faruk. Kan gila itu dia tuh. Gila dia. Muslim sendiri yang jadi saksi toh. Iya. Topik logika. Topik ya saudara saya yang Islam itu menjadi saksi. Saya di sini melaporkan malah didukung oleh Pak Pendeta HTD, dan insya Allah nanti saya seminggu lagi ke sana, saya didukung juga oleh beberapa pendeta loh. Sudah ada pernyataan resmi dari saya. Bareng-bareng kita akan ke Polda. Didukung oleh siapa? Oleh orang Kristen sendiri. Pak Dosma menggunakan saudara saya yang Muslim menjadi saksi. Saya didukung oleh Kristen, mendukung perjuangan kita. Bukan hanya data, juga fasilitas saya didukung. Nah sekarang Pak Jimmy sebagai seorang Kristen nggak mau melaporkan, dukung dong. Tadi katanya mau mendukung, dukung dong perjuangan kita. Dengan cara apa? Ya kalau tidak ada materi ya doakan kami agar saudara kamu yang menista agama itu bisa saya jebloskan ke penjara. Setuju ya Pak ya? Saya setuju Pak. Tadi saya nggak pelin-pelan orangnya, konsisten saya jadi orang. Saya tidak pandang bulu. Kalau keluarga saya sendiri juga menghina keyakinan orang, penjarakan. Izin bicara Pak, saya sebetulnya mendukung dengan apa yang dilakukan Pak Zulfikar dan Bang Umar. Tapi kalau Pak Zulfikar tadi itu, tapi saya sebetulnya saya ke atas sini tidak bertentangan dengan apa yang Pak Zul lakukan intinya. Saya mendukung, tapi saya terpancing dengan kata Pak Jimmy tadi itu Pak. Ya oke, dia bilang ada keuntungan yang kita terima Pak. Itu tidak pada poinnya. Nah di sini ada ini Bunda Nora. Kemana-mana dia ngomong. Bunda Nora itu kan sudah dilaporkan oleh siapa? Oleh Pak Dosma. Sekarang dukung dong Pak Dosma. Dukung mereka itu. Bapak langsung aja ke sana atau DM atau telepon. Kalau nggak punya nomor teleponnya akan saya beri nomor teleponnya. Dukung perjuangannya Pak Dosma. Begini Bang Zulfikar, ya, saya respect dan hormat dengan apa yang dilakukan Abang. Saya dukung lewat doa, karena saya juga bukan orang yang punya gitu loh. Tapi kalau Abang melapor, seolah-olah macam ibaratnya timbal balik gitu loh. Saya bukan ibaratnya melindungi Kristen, penjarakan, keluarga saya sendiri penjarakan, saya dukung. Penjarakan, saya bilang, saya Kristen, penjarakan orang-orang Kristen kalau menghina, menghujat keyakinan orang. Tidak ada dibahas di keyakinan saya untuk membahas dan membicarakan keyakinan orang. Itu pernyataan saya clear. Assalamualaikum Pak Jur. Ya terima kasih untuk dukungannya. Jadi clear ya di sini ya, sudah clear semua. Mana Pak Jur? Ya iya, mendukung. Kita dukung. Ada orang Kristen yang melaporkan, kita dukung. Dobling weh. Dobling ya. Polisi kan juga kau lama-lama kau. Dari tadi ini jelas ya dari pihak Kristen sendiri nggak bisa mengatakan ya oknum lah, nggak saya nggak memukul rata karena tante saya sendiri Kristen.
Pak Jimmy terutama mengatakan secara tidak pasti keuntungan apa yang bisa kami peroleh kalau seseorang itu atau siapalah yang melakukan penghujatan itu. Tadi Ya kan mungkin sudah kalian. dijawab pencerah. Nah, sudah itu dijawab dari orang Kristen kan, si pencerahnya Pencerah. orang Kristen kan, berarti itu dari sisi Loh. Kristen. Keuntungan yang dapat dari orang Kristen, dari orang Dari Muslim mana sendiri kamu tidak. tahu dia Kristen? Saya tidak punya YouTube. Saya Dari mana pribadi. kamu tahu dia Saya Kristen? mengatakan dari segi diri saya pribadi, saya tidak punya Loh. YouTube. Jadi saya tidak. Saya tanya tidak. sama kamu, dari mana Nah. kamu tahu Bang Truk ini Kristen? Oke. Sangat yakin dia Stop dulu. Stop dulu. Ini yang mau dilaporkan siapa? Pak Jimmy. Ada bukti nggak yang mau dilaporkan? Saya nggak punya kapasitas untuk melapor, Bang. Iya, maksudnya Saya- begini loh. Tunggu, Bang Umar. Sebentar. Saya bilang Sebentar tadi, dulu, bentar, kalau wait, ada wait. yang menghina Tuhan saya Iya, biasa aja. Iya, semua Bagi orang saya juga Tuhan bisa. ya Tuhan gitu loh. Iya, semua orang bisa ngomong kayak begitu. Gitu loh. Misal kayak begini nih, Pak Jimmy mendukung, harus objektif. Saya yang laporin, buktinya mana? Kasih kok video masih saya laporkan. Ada bukti video dari tim Muslim yang menghujat. Oh, saya nggak punya kapasitas itu, Bang. Ya sudah, Enggak, diam aja, udah tapi diam, Anda diam, bicara diam, tadi. diam. Lanjut Pak Jur, donasi, nggak ada urusan saya sudah. Ya, udah ya, clear ya. Ini ada Bunda Nora juga terlapor, beliau itu terlapor. Tapi nanti dulu Bunda Nora ya, nanti saya kasih kesempatan bicara. Ya udah, pada clear semua ya. Artinya kalau itu merasa dirinya korban, itu berhak melapor gitu aja, siapapun itu. Dan untuk melapor ini teman-teman, ya gratis melapor itu, gratis banget, nggak bayar. Tetapi semua itu harus bisa terlaksana, riwa-riwinya dan sebagainya ya perlu dana. Maka di sini sekaligus saya buka donasi. Ya buat orang Kristen silakan. Saya tidak menolak dari orang Kristen yang membantu saya untuk berdonasi, silakan. Ntar ya, kan saya ini kan nomor rekeningnya ya. Sebentar. Dilanjut dulu. Nomor rekening, ini nomor rekening yayasan, bukan nomor rekening pribadi. Silakan Ya oke, siap Pak Jur. Jadi gini teman-teman, kalau ada yang ada bukti video nggak dipotong-potong ya. Aduh, ini orang dobleng tak polisikan juga kok Pak Jur. Kalau ada bukti, siapapun dia, nggak pandang suku, ras, dan golongan agama manapun, kasih ke saya. Tapi ya, Anda harus mendampingi saya, gitu. Paham nggak maksudnya? Karena nanti itu kalau saya melapor itu ke SPKT. Dari SPKT saya pasti ditanya video ini dari mana gitu. Ada yang mau nggak dampingin saya? Masa saya mau melapor ini buktinya dari mana, dari netizen, kan lucu ya, gitu loh. Kan gitu. Siapkan berkasnya, kasih ke saya yang transkrip itu semua. Tapi Anda harus ikut. Itu. Lanjut Pak Jur. aku daping kalau Izin bicara Bang Umar. Silakan, Bunda Nora dulu. Bunda Nora silakan, speak up dulu. Silakan Mbak Nora. Oke. Silakan Mbak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pribadi yang jadi terlapor oleh Dosma, pengacara Dosma si jabat SH entah apa lagi berikutnya ya. Saya merasa tidak masalah. Itu kan hak beliau melaporkan saya karena dia menganggap saya menista pada waktu di roomnya Ratu Entok. Ketika di situ naik 3 orang Kristen berdiskusi tentang Yesus anak domba. Nah, dia menuduh saya di situ, saya menghujat. Saya katakan Yesus adalah binatang. Itu bukti salah satu yang dia laporkan kepada polisi ya. Ya, tapi saya tidak masalah. Karena apa? Karena ya itu ranah konteksnya diskusi kita, di situ ada 3 orang Kristen, terus sesuai dengan kitab sucinya ya pokoknya begitulah. Nanti saksi ahli pun akan dipanggil gitu ya kan. Nah, kenapa sekarang dari pihak Muslim melaporkan? Ya karena memang sudah terlalu banyak hujatan-hujatan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka mempelintir Al-Quran, menarasikan bebas Al-Quran, menafsirkan sebebas menafsirkan Al-Quran dengan seenak mereka tanpa ada ilmu, menghujat Allah, ya kan? Katanya berdasarkan konteks, tetapi konteksnya tidak sesuai dengan ilmu mereka gitu, kan begitu. Jadi
kalaupun juga ada yang keberatan, kenapa sih jadi saling melapor? Ya sekarang begini, ketika kamu menyenggol kami, ya kalian harus juga terima konsekuensinya. Kami langsung begitu juga, ya kan, membuat suatu keadilan. Karena si Dosma pertama dia melaporkan saya itu dengan asas toleransi. Saya bingung toleransi ini yang seperti apa? Toleransi itu seperti kita dong, umat muslim, ketika ada saudara kita umat muslim menginjak kitab suci Kristen yang kita yakini di situ masih ada firman Allah, nama Allah pun ada di dalam kitab suci Kristen, kami laporkan. Itu yang namanya toleransi. Bukan berarti kau yang Kristen udah maafkan kok. Bacot aja kau. Ini yang maksud saya, pencerahan. Terima kasih terus. Kan marah kok kan, marah. Tenang aja dulu, tenang. Dia udah Pak Jul, ini giliran saya kan Bang Jul. Giliran saya kan? Giliran saya betul. Izin Bang Jul, giliran saya kan? Giliran saya ngomong Bang Jul. Naik ke atas ini. Ya, biarkan dengan orang yang berbicara dulu ya, tanpa disela. Ya, izin ya. Oke, begini pencerah. Umat Kristen sudah minta maaf. Jadi, konsekuen yang harus diterima umat Kristen ketika kata kalian, kami sudah memaafkan logika ketika menginjak kitab suci kami. Jangan salahkan kalau ada logika. Aduh, kepanasan kau ya. Kenapa kau kepanasan kau? Nah, dia lanjut. ya udah, diam dulu. Oke, Bang Jul doubling. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada logika lain yang akan menginjak kitab suci kalian, terus kalian mengatakan umat muslim menista gara-gara mentang-mentang kami minoritas, gak ada keadilan. Nah, jangan seperti itu. Ini yang menjadi suatu pelajaran bagi umat Kristen. Kitab suci yang dianggap suci, landasan keimanan kalian, ketika dinistakan dari saudara kami, kalian menganggap itu suatu biasa saja. Makanya ini bedanya Kristen dengan Islam. Kami jangankan kitab suci Al-Quran, Nabi kami yang sangat mulia itu kalian hinakan, kalian hujat, kami marah. Apalagi kitab suci kami kalian jadikan kayak gitu kelar hidup kalian. Jangan begitu dong, ya. Kalau kami melaporkan logika karena penistaan dia menginjak kitab suci Kristen, karena apa? Di situ masih ada nama Allah, nama sesembahan umat Muslim. Marah dong kami. Tapi kalau kalian sudah merubah jadi teos, jadi apa? Kayak kitab suci Tripitaka, kalaupun diinjak, kalau itu tidak mau melapor, silahkan. Dia nggak dulu Jimmy. Bu Nora jangan terlalu jauh ya. Bu Nora jangan terlalu jauh. Kau tadi topiknya Bang Jimmy, dia topiknya tadi nggak ngerti Bang. Iya, saya yang luruskan, Bang Jimmy simak dulu ya, Bang. Teman-teman yang lain tolong simak dulu. Loh, saya kan terlapor atas nama kata toleransi, Jimmy. Toleransi, apa arti toleransi? Dia sebagai lawyer, dia sebagai sarjana hukum, pasti paham ya, namanya dia sudah membawa kata toleransi, harus adil. Jangan sebelah saja mau kau laporkan mentang-mentang keimananmu, terus yang sebelah ketika saudara seimanmu menghujat, kau berharapkan jangan ada yang melapor. Enak gigi kiper kalau kayak begitu, ya. Kalian terus kalau kalian katakan Nabi saya setara dengan binatang, diam dulu. Tunggu. Alah. Tanya hostnya kenapa dulu. kok Jimmy? Tanya hostnya dulu. Saya berpihak tidak host tadi? Jimmy, Enggak, tanya hostnya. Tanya hostnya. Saya membilangkan semua penjarakan, saya bilang semua penjarakan. Kau dengar, semua dipenjarakan. Begini loh Jimmy, kau yang nyambung omongan saya membicarakan si Dosmet sebagai seorang pengacara yang membawa kata toleransi. Kok bohong kali sih? Kau yang nyambung omongan saya nggak membilangkan kau loh Jimmy. Saya membilangkan seorang pengacara yang melaporkan saya dengan membawakan nama toleransi. Begitu maksud saya nggak ada nyinggung kalian yang di sini. Tapi kalau kau merasa ya sudah. Kenapa pula kau yang jadi marah sama saya? Saya sebagai seorang pelapor. Aduh. Makanya diamlah kau, jangan nyambung omongan saya. Adab dong. Saya membilangkan si Dosmet, seorang pengacara, katanya saya akan bersikap toleransi. Saya akan menjarakan, akan melaporkan siapa saja yang menghujat.
Giliran viral semua hujatan-hujatan dari pihak Kristen, kenapa dia diam? Ada satu saja yang dia laporkan, Agatha, Nina Wijaya, ada dia laporkan. Gak ada, berarti jangan bawa toleransi. Bawa saja keimanan dia. Saya akan melaporkan Nora karena dia menghina Tuhan saya, selesai. Jangan membilangkan kata toleransi dong. Kalau toleransi, laporkan semua. Itu maksud saya, Jimmy. Saya juga tidak membenarkan ada saudara yang seiman saya juga kalau menghujat. Buktinya logika dilaporkan juga kan. Itu menunjukkan bahwa Islam itu juga toleransi bisa. Gitu loh. Kenapa kok nyambung sama saya? Saya membilangkan Bapak Dosma si jabat. Karena dia melaporkan saya menista. Saya akan memasukkan siapa saja yang menista agama. Walaupun itu dari umat yang lain. Kan katanya kayak gitu. Buktinya Kristen, Nina Wijaya, Agatha, udah viral semua hujatannya di VT dengan YouTube. Apa dia melapor? Enggak. Dia diam saja. Malahan bertambah-tambah VT-nya. Kami cuma tidak mungkin meminta maaf gini. Apalah kayak begitu pengacara. SP saya belum keluar loh. Tapi seolah-olah saya seperti DPO dibuatnya. Ceritanya curhat SP di saya sini. belum keluar. Kenapa? Curhat di sini. Loh, Kenapa kok yang marah? Ini bukan sekali kau Jimmy. Saya nggak marah, saya cuma tanya curhat di sini. Ya biarin Gua aja dia bilang, ngomong, ini bukan komando. gimana? Tidak, Aduh, topiknya tadi saya udah. naik. Duh. Saya tidak bilang kau Jimmy. Saya tidak peduli dengan topikmu. Yang saya angkat di sini seorang pengacara yang berkoar-koar soal toleransi Pak Jimmy. Makanya saya bilang, Pak Jimmy, menurut Pak Dosmani toleransi yang seperti apa? Kalau pihak Kristen saja yang mau dimenangkan, pihak Muslim semua mau dia laporkan. Lihat, setelah saya dilaporkan, Uni Rifa, Bang Zuma, siapa lagi? Berencana katanya Ito Faruk. Kan gila itu dia tuh. Gila dia. Apalagi dia sudah menyerang pekerjaan seseorang. Oh, dia seorang satpam, kita datangi tempat dia kerja. Apa maksud si Dosma kayak gitu? Cobalah dulu. Kalau seandainya dia tidak terbukti bersalah ataupun tidak ada SP surat panggilannya, sempat dia dipecat sama bosnya, bagaimana ada otaknya dia itu? Orang jadi menganggur gara-gara dia. Kan gak ada otak berarti itu. Apalah pengacara kayak gitu? Pengacara setan kalau kayak gitu. Mau melaporkan lah. Saya mau Tidak tanya Bang Dis. Begini Bang Dis, kok dia tulis gini. Begini Bang Dis, Bang Dis. Bang Disko. Iya. Bang Disko begini Bang. Dia di VT, dia mengatakan dia akan melaporkan ada saudara seiman kita yang memang yang pekerjaannya seorang satpam. Tapi lucunya dia menyerang dia punya pekerjaannya, akan datang ke tempat pekerjaannya katanya. Kalau ditanya ada buktinya, saya ada kok. Omongan dia kayak begitu. Cuman jangan kayak begitu dong. Iya, Dia seorang pengacara kok kayak begitu. Maksud saya begini, Bu Nora kan sekarang statusnya sudah terlapor. Artinya jangan lagi menambahin sesuatu hal yang bisa memberatkan lagi, itu maksud saya. Kalau misalkan ingin membahas beliau, dibahas saja enggak apa-apa, tapi jangan ada ad hominem atau apa gitu maksud saya. Ya silakan dilanjut. Iya betul lah Bangku. Sekarang kan dia melaporkan saya karena begini-begini. Ya silakan, saya bilang. Silakan. Tapi kalau nanti sampai berapa bulan ini, mungkin sampai 1 tahun ini saya menunggu tidak ada. Terus bagaimana nanti sekarang dia punya profesi itu? Dia pikir saya nggak bisa melapor balik. Dia yakin profesi dia nanti tidak akan terancam. Saya juga bukan orang bodoh. Saya diajari sama saudara-saudara yang dari divisi hukum kok. Bahkan mungkin sudah ada yang lihat. Pak Alamsyah salah satu. Saya belajar dari beliau. Prestasinya Pak Alamsyah bukan prestasi ece-ece. Gitu loh. Saya tahu bagaimana prosesnya semua. Cuman yang saya tidak senang ketika kau menyerang pekerjaan seseorang, menyerang pribadi seseorang. Pantaskah kau disebut sebagai pengacara, sarjana hukum? Itu yang saya heran gitu loh Pak Disko. Saya nggak masalah saya dilaporkan, tidak masalah. Karena itu hak dia melaporkan. Dia menganggap saya menista agamanya. Silakan kita buktikan nanti. Ada tim penyidik. Tim penyidik pun akan mendatangkan saksi ahli. Saya akan juga mengundang saksi ahli dari pihak saya. Saksi bahasa juga. Kan begitu semuanya. Diproses semuanya secara hukum. Berjalan nanti.
Tapi ketika dia menggunakan seperti itu nggak terima loh bang, gitu loh bang. Kasihan saudara Iya, kita iya, yang iya. lain gitu loh. Iya betul Oke, Bunda terima Nora. kasih Bunda Nora. Jadi begini ya, ini terbukti ya di sini Sama-sama, secara real bahwa kalau Islam dilaporkan tegar dan tidak akan kabur, berbeda dengan ya maaf ya ini kenyataan real. Udah berapa banyak itu yang kabur ke luar negeri. Ini menunjukkan kami ini Muslim berani berbuat, berani bertanggung jawab. Buktinya Bunda Nora nggak kabur. Yang dilaporkan seperti Bang Juman nggak kabur, Riva juga nggak kabur. Tetapi apa yang sudah kami laporkan, MKC udah ketangkep, Brasia Pelo sudah ketangkep, yang lainnya mana? Kabur. Kenapa? Orang-orang yang sudah dilaporkan kabur kalian nggak protes? Ini menunjukkan bahwa kami ini NKRI, kami berani berbuat, kami berani bertanggung jawab. Berbeda ya teman-teman Kristen ini, terutama yang kabur itu Paul Jong kabur. Mana pertanggungannya jauh sebagai warga negara Indonesia? Ini yang memecah belah. Harusnya Pak Jimmy dan Kristen-Kristen yang lain bersuara dong. Kristen yang baik itu harus bersuara. Ini loh saudara kamu udah kabur ini. Gimana pertanggungjawaban kalian kepada negara ini? Bunda Nora, Pak. udah ngurus paspor belum? Saya tanya Bunda Nora. Masalah dia Ada, Bang. kabur Nggak bukan ada. urusan Nggak ada bang, saya ngurus paspor bang. Cuma saya masih alamat lama bang. Nah, itu Masalah artinya dia apa? kabur bukan urusan saya. Iya, Siapapun berarti kamu begini ngeles, loh. Bung Jimmy. Tadi statement saya jelas. Bukan ngeles, siapapun yang bersalah. Dengar sekali lagi saya bilang ya. Iya, Siapapun yang termasuk bersalah. siapa? Paul Jong bersalah kan dia? Penjarakan. Iya, kalau kamu iya, penjarakan semua dipenjarakan sesat. Tapi gimana komentarmu terhadap Paul Jong ini yang kabur ini? Gimana komentarmu? Paul Jang, saya pernah masuk ke rumah Iya, Paul komentarmu Jang. bagaimana? Iya. Dan tunggu dulu saya biar kasih terangkan. Menurut dia katanya hukum Indonesia ini tidak adil. Jadi mau apa saya bilang? Ya itu kan pendapat dia. Jadi kamu mengiyakan statement dari saudara kamu yang Kristen ini, hukum Indonesia nggak adil. Saya nggak mengiyakan. Saya kan nggak Iya, terus mendukung yang salah. bagaimana kamu menghadapi pernyataan kamu terhadap orang Kristen yang kabur? Lapor bapak lagi sama polisi. Ya kan Diusut, sudah nggak usah diambil dari luar dilaporkan, negeri, dia jadi diambil DPO dari luar kabur. negeri. Ya udah. Ya udah gitu aja. Loh. Ya, kalau saya saudara saya yang kabur, saya maki-maki itu. Kalau saudara saya yang kabur. Loh, iya betul. Nggak berarti bukan Islam yang baik, nggak berani bertanggung jawab. Sekarang saya minta pernyataan kamu terhadap Paul Jong, Saududdin Ibrahim yang kabur. Gimana pernyataanmu? Bapak Julfikar, dengar sini. Saya tidak bertanggung jawab dengan kesalahan orang. Siapa yang salah, masukkan ke penjara. Ya, Itu kalau orang itu statement kabur saya, bagaimana? jelas. Pernyataanmu yang saya pingin. Kalau Ini ada saudara kamu kabur seiman dengan dia, kamu begini, kabur. begini, Kamu begini, ngeles di begini. sini. Bukan ngeles. Ya sekarang kalau nggak Kalau ngeles, gimana kabur, pernyataanmu sebagai Kalau warga negara kabur, Indonesia melihat yang terlapor dan tertuduh terdakwa kabur? Kalau dia kabur, kita percayakan sama polisi kita. Jaksa kita bisa kok ke luar negeri menangkap orang. Saya nggak minta pernyataan itu, pernyataan dari kamu Loh, sendiri sebagai warga gimana? negara Indonesia. Aku kasih contoh Saya- ya. Aku ya, kasih gini, contoh. tadi saya- Kalau Nora ini sampai silakan. kabur ke luar negeri ngeles bagaimanapun, sedangkan dia kalau dinyatakan bersalah, saya sendiri yang ngejar. Loh, bener ini statement dari saya. Lewat batas Pak Jol. Pak Jim ini kan bukan pejabat, macam-macam Iya, aja. saya nggak Pak Jol. mengatakan dia pejabat loh. Kamu kok mengatakan Diam dia kau pejabat? Tutrul, diam kau. Pernyataan Pak Jimmy melihat orang yang melawan hukum Banyak terus kali kabur cerita bagaimana? kau. Saya kan tadi sudah bilang, Bang Dul. Artinya kamu itu melindungi itu saudara seiman Loh, kamu. kok melindungi? Harusnya kamu itu udah gak melindungi gimana? Pernyataanmu serahkan kepada pihak kepolisian. Aku nggak bertanya, tapi pernyataan Siapa yang kamu. begini loh? Siapa yang bisa yang menista agama harus memenjarakan dan dihukum? menghukum? Kelihatan jelas kan Pak Jul? Saya tanya sama Bang Kelihatan Jul, jelas. Bang Jul, saya tanya sama Bang Jul. Siapa yang bisa memenjarakan orang dan menghukum? Kan polisi. Saya tidak tanya polisi, pernyataan dari kamu sebagai warga negara Indonesia melihat orang yang sudah Pernyataan dihukum kabur. saya sudah jelas, Bang Jul. Apa pernyataanmu? Siapapun dia, baik itu keluarga dari saya pribadi, kalau dia salah penjarakan. Kalau dia Tidak kabur ada bagaimana? perlindungan. Kalau dia kabur bagaimana? Tuntut sama polisi, kenapa dia bisa Biarkan kabur? saja. Terus kamu yang nuntut? Loh, kita bersama dong. Ya udah kalau begitu kita bersama. Bersama. Ayo tuntut bareng-bareng ya. Ayo kita ke Polda. Tapi Tuntut jangan itu dibilang Bang Saifuddin Jul Ibrahim dengan harus segera larinya ditangkap. Paul Jang. Dengar Bang Jul,
jangan dengan larinya Paul Jang saya bilang melindungi dia. Ya buktinya Nggak banyak ada Kristen yang urusan kabur loh. kesalahan Paul Jang Banyak dengan Kristen saya. yang kabur. Paul Jang itu kabur. Saifuddin Ibrahim kabur. Tadi kan saya sudah Ayo. bilang alasannya mereka dalam keterangan Pak Jimmy memang tidak Hukum melindungi, Indonesia tapi Pak Jimmy tidak memaklumi. adil. Memaklumi itu parah. Loh. Dari mana kamu tahu saya memaklumi? Dan kata-kata sendiri. Pernyataan saya begini ya. Pernyataan saya bila mana saudara saya silakan. ini sudah dinyatakan hukum bersalah terus dia kabur, saya sendiri yang ngejar. Saya sendiri yang akan melapor. Saya double itu hukumannya. Yakin. Sangat amat yakin. Yakin. Karena di Islam itu mengajarkan kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah sekarang bagaimana Begini ya, kita? Pak Jimmy kan mendukung. Nah, beberapa hari lagi kan gua mau ke Mabes. Pak Jimmy tinggal di mana? Dini di mute. Gimana Bang Umar? Ya, Oh, iya, Pak sorry. Jimmy kan mendukung segala bentuk penistaan agama harus Penjarakan. dipenjarakan kan gitu Yes, ya. Nah, kebetulan ada DPO yang udah keluar negeri dan kita mau ngobrolin itu di Mabes gitu, dan kita juga mau minta saksi dari tim Kristen kan gitu. Kira-kira Pak Jimmy bersedia nggak menjadi saksi? Tadi kan saya sudah bilang Bang Umar, Gimana? saya konsisten jadi orang. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya Enggak, mendukung lewat gini, doa. gini. Loh, kan tadi Sebentar, saya sebentar. konsisten. Jangan Gini, maksud saya begini. jangan Maksud bilang saya- Bang Umar. Gini Bang Umar, tunggu. Jangan Maksud bilang saya Bang Umar begini. saya nggak ingat dengan omongan saya apa yang saya nyatakan. gitu loh. Iya, sebentar dulu, Saya jangan. saya sampai kiamat pun tetap saya Iya, dalam pernyataan iya. gitu loh. Iya. Kau nggak bisa berbuat Diam, apa-apa diam, karena diam, kau diam, tidak punya diam, diam, kapasitas, diam, tapi diam, kau diam, banyak diam. bacot. Diam dulu, gini loh, maksud saya begini. Kau merasa, Dek? Adek, kau merasa, Dek? Pak Jimmy, Kau Pak yang banyak Jimmy. bacot. Iya Bang Umar, silakan Bang Umar. Pak Jimmy kan mendukung segala bentuk penodaan agama harus dipenjarakan, dan ini Iya. kebetulan Paul Jong, Saifuddin ini kan kabur. Nah, kebetulan kan saya beberapa hari lagi mau ke Mabes untuk membicarakan terkait masalah ini gitu. Jadi saya juga harus ada saksi dong dari teman Kristen gitu loh. Contoh misal begini nih, ini ada Pak saksi dari rekan saya, dia Kristen tidak mendukung gerakan yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim dan Paul Jong gitu loh. Ya, Jadi ya. bisa bareng saya ngobrol bareng gitu di Oh, Mabes, gini, gitu. gini, Gimana Bang Umar. kira-kira? Bang Umar, saya bantu Bang Umar gini. Tadi Bang Julfikar bilang pembukaan statementnya di videonya itu ada pendeta yang sudah mendukung. Enggak, jangan Dua ke pendeta. situ, jangan. Loh, intinya kan Kristen. Anda enggak, sebentar. Saya lewat doa Bang. Sebentar Bang dulu. Umar. Saya lewat doa Bang Intinya, Umar. turunkan Pak Jul. Turunkan Pak Jul. Kok Pak? Kok gitu Turunkan, diskusinya? Gimana sih? Enggak turunkan. Anda enggak objektif gitu loh. Pak HTD beda kasus. Pak HTD itu saya suruh mendampingi terkait kasusnya Agatha. Ini kasusnya si Paul Jong yang kita mau ke Mabes gitu loh. Karena di Indonesia ini belum ada kerjasama bilateral sama yang di sana gitu loh. Itu mainannya Interpol. Jadi harus objektif gitu loh. Lanjut Pak Jur. Giliran diajak ke Mabes, wah sampai jet ya kan. Lanjut Pak Jur. Ya itulah kelihatan sendiri ya teman-teman, kelihatan banget kok diajak bareng-bareng ke Mabes dengan berbagai dalih. Ya memang gimana lagi, katanya NKRI. Kalau NKRI ayo bareng-bareng ke Mabes. Berani nggak Ya, ini? di mulut doang Ini- Pak Jul. Iya cuma mulut Kelihatan ini loh, tuh, Pak Jul. udah dibuktikan. Iya. Pak HTD mendukung perjuangan kita untuk pelaporan AOP. Ini gimana? Yang banyak yang Ini kabur sekarang ini penista agama Si dari Trut mana? itu diajak Bang Umar. Pak Trut kan objektif, Pak Trut objektif. Kalian enak aja. Ya diajak lah. Ya, saya tanya dia sama Pak Trut ini. Pak Trut, boleh nggak berdakwah mencaci maki agama orang? Nggak boleh lah. Nah, tuh kan objektif Pak Trut. Lanjut Pak Jur.
Tapi yang dilakukan dia tiap Tangkap hari aja itu si Nora ini, tangkap. melalui akun Jumat Truth itu tangkap. menghujat dia tiap hari Bang Umar. Ya jadi gini loh teman-teman, kita ikuti alurnya pihak kepolisian gitu loh. Kalau memang tidak terbukti kan bisa dituntut balik. Simple seperti itu. Negara kita bukan negara agama, negara hukum. Kalau ada tindak di mana oknum, kita nggak bahas tentang suku, ras, dan golongan atau agama manapun. Ada pasal 156A, pasal 28 ayat 2 sama pasal 45. Gitu. Jadi Iya, Trut. Bang Umar sebentar. Trut, saya pengen minta nanti berdua diskusi sama saya tentang masalah Hawariyin yang kemarin kamu hujat-hujat itu. Oke. Saya dengerin kamu. Menghujat. Iya nanti. Udah. Saya mau Anda nanya sama buat kamu komal tentang aja. Hawariyin. Kemarin kamu Iya, bahas nanti tentang Anda buat Hawariyin. komal, Saya saya mau naik, nanya. kamu nggak naikin. Saya kepengen ya kamu udah, ya diskusi udah. sama saya. Iya. Ya? Iya kita. Ya, diskusi, jangan ngomong secara diskusi. sendiri. Nanti saya tuntut kamu kalau kamu nggak punya ilmu. Loh. Saya buka Diskusi kita komal, berdua naik, gitu kan loh. kok. Saya tunggu kamu ngajak Satu diskusi lawan berdua. satu. Jangan melebar Hawariyin. dong. Iya, Teman-teman satu lawan jangan satu melebar kok. dong teman-teman. Ya udah, oke. Nah saya nantang dia aja nih, sebentar. Kapan Ya, saya lanjut, menghujat? Bang. Gak pernah saya menghujat. Ya, udah. Nanti, Saya nanti, punya Bang, telinga, Trut. punya otak saya. nanti diskusi Bong-bong dah jangan retorika masalah sini. Kafir kok bahasa Al-Quran lucu. baik Jul. Ini aduh Ustaz. Ya lanjut, Bang Umar, Ya, jadi seperti itu teman-teman, hadapi ya kan. Jangan seperti Paul Jong, jangan seperti apa ya. Kalau kita benar ya nggak usah takut lah. Kalau sudah Allahu Akbar berarti yang lain apa Pak Jur? Yang lain kan kecil. Gitu. Negara kita kan negara hukum, bukan negara agama gitu. Segala sesuatu tindak tanduk dari oknum kalau sudah melanggar ya harus terima konsekuensinya gitu. Tajam di atas, tajam di bawah. Lanjut Pak Jul. Oke, saya bicara boleh ya. Ini mau keluar nih 15 menit lagi nih teman-teman. Boleh ya? Terkait logika nih. Boleh ya Bang Host ya, Pak Jul izin ya. Oke, terima kasih. Gini teman-teman ya. Waktu logika jadi debater ya, sebelum melakukan tindakan menginjak kitab suci orang lain, itu saya pernah naik ke komal beliau ya, saya nasihati janganlah seperti ini, kan seperti itu. Tentu pakai dalil yang saya lakukan, tapi dia tidak terima ya teman-teman ya. Udah gak apa-apa ya teman-teman. Saat itu saya menjelaskan bin dan milah ya, tapi waktu itu logika nggak terima teman-teman ya. Terus saya pantau beliau, akhirnya saya melihat dia memang menginjak kitab suci orang lain. Habis itu logikanya buka live, dia minta maaf nih teman-teman. Di situ penontonnya itu rame, dia kan pargoy kan, setelah pensiun jadi debater jadi pargoy kan, pargoy Yesus teman-teman. Nah setelah itu, setelah dia menginjak Alkitab, kitab suci Kristen, dia minta maaf. Saya lihat di komalnya, saya nonton langsung tuh, dia minta maaf. Ternyata respon dari saudara-saudara Kristen pada saat itu, mereka memaafkan. Makanya sampai sekarang di komalnya logika banyak teman-teman Kristen, akrab dia sama teman-teman Kristen yang dulu didebatinya itu loh. Nah, kembali kepada statement Pak Jul bahwa yang berhak melaporkan itu kan korban, ya kan? Korban-korbannya kan orang-orang Kristen yang ada di TikTok kan. Dan mereka memaafkan logika, saya lihat pada aktualnya begitu, pada kenyataannya begitu. Yang saya heran, kenapa dari teman-teman Islam yang melaporkan dia gitu loh. Hanya gara-gara masalah agama dengan hanya gara-gara bentar. Oke. Lanjut ya. Hanya gara-gara Saya mau nanya. dia menjadi saksi kan. Enggak, sebentar, saya mau nanya, ini masalah agama atau masalah pribadi? Kalau pribadi ada yang dirugikan, kalau agama ini menyeluruh ke ideologi. Kamu mesti tahu dulu dong, baca deh KUHP dulu yang benar. Aduh, kamu ngerti hukum nggak sih? Ngulangi statementnya Pak Jul, Bang Gemma.
Oh, yang Statement Pak Jul itu seperti begini. itu. Oh, Anda Jadi menyatakan siapa statement yang Pak Jul dirugikan? itu- Ini negara, bro. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia menginjak negara. Paham ya? Ya, saya kembalikan ke statement hostnya tadi, Bang Gema. Kata Bang hostnya, kalian Jangan terlalu panjang deh kamu The Truth. Kalau kamu nggak tahu cerita Ya, sebenarnya The Truth. saya ngikuti, Enggak begini. tuan logika. Kau ngikutin. Jadi waktu Iya. dia penginjakan itu bukan langsung dia minta maaf. Betul. Nggak Setelah langsung minta viral dia maaf punya video, diam Betul, dulu. betul. Ngerti. Ya udah, jangan kau bilang langsung minta maaf. Seolah-olah semalam dia baru nginjak, 2-3 hari atau seminggu kemudian dia minta maaf. Enggak. 7 bulan kemudian. Baru di situ ada perkataan dari Bang Zuma memarahi dia. Sempat dia ditegur, masuk ke roomnya ditegur. Tidak boleh kamu melakukan lihat. seperti itu, Dek. Aku lihat betul. Jangan dulu, enggak. Ya udah, jangan kamu mengatakan di sini dia setelah itu dia minta maaf di live-nya. Enggak, 7 bulan kemudian gitu loh. Setelah viral dia punya video penginjakannya di YouTube. Barulah di situ. Pertama dia ditegur dulu sampai diancam. Tolong pihak Kristen untuk melaporkan. Tapi nggak ada. Akhirnya dia buka live lagi, dia minta maaf. Ujungnya apa? Ya kami maafkan. Ya itu terserah. Tapi yang seperti dibilang Bang Gema tadi, gitu loh. Jangan apalah, mengerti hukum juga lah, The Truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Ya, karena gini ya mungkin ya. Makanya yang terjadi Apa sih lebih ke itu itu? kalau boleh jujur teman-teman, dia dinasehati sama penghujat. Gitu loh. Kita udah Itu yang tahu mungkin kok buat kau dia itu jengkel betul. itu gitu loh teman-teman. Bagaimana mungkin Oh, aku jangan dinasehati asumsi kayak gitu lah, sama Dok. penghujat juga gitu. Tiap loh. hari Siapa kau penghujat? menghujat, Om. Aduh. Sebentar dulu. Siapa penghujat yang nasihatin dia? Kok sebut dulu namanya. Kenapa Nora atas dasar Siapa apa? penghujat yang menasehati dia? Enggak. Saya tidak ada ngomong sama dia. Aduh. Saya tidak tahu dia menginjak Bible. Yang Siapa dilaporkan penghujat Dosma yang itu menasehati siapa? dia? Yang dilaporkan Dosma itu siapa sih? Kau sebut aja namanya. Enggak usah Orangnya. kau sebut namanya. 3 orang yang dilapor. Siapa? Ya Siapa? udah kalian tahu Hah. sendiri lah. Kau Gimana sebut sih? namanya. Kenapa? Takut kau. Kau lucu kau. Kau mengaku Islam. Kau berkongkol dengan Kristen. Ketika ada yang menghujat Islam, diamnya muncung kau. Makanya heran aku. Lebih bagus begini. Saya sebenarnya Kristen, tapi saya senang kali mengkaji Islam. Gitu. Terus kalian kenapa Nora mengkaji sebentar dulu Bayu. Kenapa kalian yang Islam mengkaji kitab kami loh? Kata Allah itu kenapa kalian ambil? Itu nama sesembahan kami. Kami tidak terima dong Allah tuh beranak dan diperanakan. Gitu. Kami ada dasarnya. Lah kau. Janganlah kayak gitu terus. Kalau kau memang tidak setuju dengan, tidak suka kau sama oknumnya, jangan kau bawa-bawa. Kau bawa merembet ke semuanya. Heran aku. Itulah kau ini. Sifat kau, iri hati kau, iri kedengki kau itu, kau obatilah dulu. Banyak-banyaklah dulu kau berzikir kau memang kau muslim kau ya. Heran saya. Makanya saya tidak mau terlalu mikirkan orang bagaimana menggibah. Ada room menggibah tentang saudaranya. Lebih bagus kita hindari seperti itu. Mau berdakwah-dakwah aja lah. Ya, sedikit ya, intinya gini, saya Nora. cuma tunggu dulu, Intinya kan tunggu dulu. siapa yang tunggu dulu, merasa Trud. siapa yang merasa dijolimi kan lapor kan? Kan itu Iya. aja intinya sebenarnya. Tunggu dulu, Trud. Saya izin ngomong dulu, Bang. Sedikit Bang Trud Bang Hos ya. Kita itu udah tahu Anda itu siapa, dan kami juga sangat berhati-hati mengenai C1, C2, C3, C3 sampai C7. Ya terserah kau lah ya. Oke, Ya, terima kasih kami teman-teman. tahu kok hidung belangnya seseorang itu. C7 itu bisa bahasa Al-Quran, bisa dia membaca Arab, dia bisa berbahasa Arab. Kita tahu kok itu C7. Nggak usah terlalu ini. Jadi kami di sini Bang, semua di sini Bang Zulfikar, Bang Umar, apapun organisasi dan yayasan, kalau itu yayasan dari Islam, saya tetap mendukung. Dan saya mendukung itu penista-penista agama itu harus dipenjarakan. Kalau bila di luar negeri itu kalau bisa dikerjasama melalui Interpol, tangkap semua. Kelewatan mereka, mentang-mentang mereka di luar negeri seenak jidat mereka menghina, menghujat.
Ada di PT saya, di akun saya yang satu itu, si Dewi Bulan itu. Gila. Coba apa kita harus diam? Itu loh. Dan mengenai terkait yang terlapor, mereka itu menyembunyikan dan tidak ingin apa ya, ada yang lari ke luar negeri. Coba kalau kita Islam, mana ada bertanggung jawab kita semuanya. Lina Wijaya di Medan. Lina Wijaya udah ada di Medan. Si Agatha sekarang sudah dilindungi sama si akun yang bernama Astaga. Agama bukan biasa, bukan agama biasa. BAB. Itu dilindungi, ditutupin, disembunyikan. Jangan menggiring opini Pak Bayu. Gak ada itu berita kayak begitu. Ada Nggak, Bang, dia ngomong ada sendiri, Bang statementnya Umar. Bang Umar. Di live. Udah diam, kalau Gini, nggak gini, ngerti yang sebenarnya nggak usah diterusin daripada kena loh. Ya, gini ya, untuk masalah orang di luar tuh jangan terlalu dipercaya, disembunyikan atau tidak itu bukan ya, nggak usah diwacanakan di sini. Ya biasalah, namanya taktik kan. Yang jelas kami itu sudah punya 10 daftar list yang akan siap-siap kami angkat. Itu aja teman-teman. Cuma saya tidak bisa mengomongkan di sini karena saya hati-hati banget dan ini sifatnya adalah rahasia. Kami punya 10 dan saya sendiri yang akan maju. Saya sebagai ketua umum akan saya bawa nama yayasan saya untuk melaporkan. Lebih afdol kan daripada sendirian. Dan tim kami juga ada beberapa, yaitu termasuk Bang Umar, Bang Iwan, dan beberapa tim kami. Dan kalau itu tidak bisa tipe C, maka kami angkat menjadi tipe A. Kalau tipe A itu urusan sudah beda lagi ya. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah dibahas masalah itu. Apa itu BAB, semuanya kita tahu kok, nggak usah diomongkan di sini. Yang jelas kami di sini didukung oleh Pak Pendeta Hendry Tan. Mendukung, terus dukungannya Kristen yang lain mana ini? Mana dukungannya Kristen yang lain? Katanya kalian mau NKRI. Ayo naik yang Kristen-Kristen ini, dukung dong perjuangan kita. Berani nggak kalian untuk melaporkan saudaranya sendiri? Ini loh Pak, hati dia sudah melaporkan. Mau apa kalian? Silakan. Aku aja gak turun Pak Zul. Biar siapa yang lain? Doni kemana, Doni? Nggak kuat dia kali. Banting. Tahu kalau direkam itu Pak Disconnect tuh. Tahu kalau direkam kayaknya. Tahu kalau direkam ya. Hati-hati dalam bernarasi di sini. Halo, shalom Bang. Ya, selamat siang. Ya, Gimana Pak Van Justin? Ya, kenapa Bang? Apa bahas masalah apa ini Bang? Ya, bahas masalah apa? Saya kira Bapak Justin minta naik, udah nyimak. Ini gimana sih? Tidak keseluruhannya, ini bahas masalah, saya cuma dengar melapor. Apa ini yang dilapor? Potong aja lah yang Bapak simak apa kira-kira. Tadi cuman sampai apa tadi itu? Masalah the truth ya. Tuan logika. Ya. Itu kenapa dilaporkan? Maksudnya kenapa teman-teman muslim sendiri yang melaporkan? Silakan, ada yang mau menanggapi pertanyaannya ya. Ini gimana Pak? Yang benar kalau bertanya Pak. Gimana Abang Pak? tadi ngomong ini ya, terus tadi ngomong kenapa muslim sendiri yang melaporkan padahal yang Kristen nggak melapor. Oke, negara kita negara apa Pak? Negara hukum. That's right. Penodaan agama itu pasal berapa? Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. 156A. Kalau ada warga negara yang melakukan dugaan penodaan agama dan dilakukan di media sosial, boleh nggak setiap warga negara itu melapor? Kalau penistaan agamanya sesuai dengan agama yang Bang, apa namanya? Sesuai dengan agama yang diindikasi di Nista. Tapi kalau ITE-nya mungkin semua bisa. Din Wajur. 28 ayat 2 itu ITE bukan? Ya, mungkin kalau ITE-nya Bang bisa, tapi kalau masalah dan agamanya kayaknya nggak bisa. Kalau bukan umat Kristen sendiri. Mungkin ya. Bukan ya? Anda pernah baca nggak? Anda pernah baca nggak Undang-Undang Dasar 45
bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2. Enggak, belum pernah. Ya, nggak usah ngomong. Oke. Mana Apa di ya? situ ayatnya, Bang? Baca lah bang, enaknya bang. Ini Yang goda dilayani, buang-buang waktu aja itu. Macet gue angel gue mau mar. Siapa lagi mau naik ini? Ayo. Nah itu Ini. agak cerdas gitu loh. Iya, coba nih Teguh mau naik. Ini gara-gara makan mie tadi nih Bang Zulnya. kalau makan mie itu 3 jangan ngaku 1 nyala kok Pak Jur. Assalamualaikum, selamat siang Teguh. Apa mic itu? Disapa nggak jawab? Teguh, Assalamualaikum, monitor. selamat siang Bang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Teguh, silakan. Ada tanggapan apa? Monggo. Ya, salam sama teman-teman Pak Umar, Bang Zul, sama rekan-rekan yang ada di Komal. Tetap semangat Bang Umar. Ya, Pak Zul. Lillahi ta'ala. Siap. Berjuang tanpa pamrih. Jadi mungkin kita bisa saling mengingatkan saudaraku. Saat ini lagi panas-panasnya ini, hati-hati, adu domba, dibenturkan sesama saudara. Satu Pak Zul, ini apa istilahnya ini, keluh kesah mungkin ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, beberapa orang kemudian yang sudah jadi DPO lari ke luar negeri. Ini kemudian sangat miris, di mana NKRI-nya katanya Pak Zul itu. Seharusnya mohon maaf ini, saya kepingin sekali dengar dari rekan-rekan kita Kristen ini ucapan atau istilahnya apalah yang mengutuklah tindakan-tindakan seperti itu. Ini begitu bikin kisruh lari. Ada beberapa lagi sengaja keluar negeri menghujat dari situ. Nah, ini kemudian yang menimbulkan kekacauan di negara kita. Ujung-ujungnya nanti kemudian playing victim. Salahkan nanti gereja kemudian yang bermasalah, ada kebaktian yang bermasalah. Padahal ya mereka-mereka sendiri kemudian yang memantik api perpecahan itu. Jadi artinya ada apa Pak? Ada grand design gitu. Lah, mohon maaf kalau saya yang awam ini melihat ke situ Pak Umar. Oke, yang jelas Bapak Teguh itu mendukung perjuangan kita ya. Oh, sangat mendukung Pak Zul, sangat mendukung Pak Zul. Ini kalau mendukung, dukungannya di samping doa ini, di sini yang benar dukungannya. Ah, ini. Siap Pak Zul, insya Allah Pak Zul. Ini adalah nomor rekening yayasan. Ya. Kami memerlukan ini teman-teman, sangat memerlukan ini. Dan wajar saya itu meminta bantuan kepada teman saudaraku semuanya, karena kita tidak mau ada penista-penista agama berkeliaran terus menista agama kita. Saya sudah punya 10 ya, kemarin itu sudah 7 kurang 1 tinggal 6 ditambah lagi ada data yang masuk lagi itu 10, jadi totalnya itu 10 data yang kami punya, dan ini memerlukan waktu. Bang Umar kira-kira membuat deskripsi video, pelaporan dan sebagainya perlu berapa waktu itu Bang Umar? Kalau bikin transkrip 1 hari Pak Jul. 1 hari selesai. 1 hari 1 kasus 1 hari. Riwa-riwinya Bang Umar? Tahu sendiri lah, riwa-riwi kan. Izin Pak Zul, 1 putaran Pak Zul. Ya silakan. Ya mohon maaf, apalagi Pak Zul kemudian miris sekali saya lihat ketika Paul Zong buka room, Saifuddin Ibrahim buka room, Sofiatul buka room. Oknum-oknum Kristen ini mengeluh-elukan kayak pahlawan gitu loh. Oh bukan itu lagi. Itu Rudi Yohana dengan kawan-kawan Pak Bombong malah buka donasi itu. Masya Allah, saya bilang ini gimana? Malah buka donasi ini? Tapi nggak memakai nomor rekening sebuah yayasan yang resmi, pakai nomor rekening pribadi. Ini gimana ini? Itu bisa kena delik pidana Pak Jul, nggak boleh. Kalau gini loh, kalau rekening pribadi digunakan selain daripada rekening pribadi itu bisa digunakan, contoh misal kayak gua nih, bantu dong gua nggak bisa makan, nah itu bisa. Tapi kalau rekening pribadi itu digunakan untuk donasi
Selain daripada membantu pribadi nggak bisa gitu Pak Jul. Ada delik pidana. Pencucian uang nanti kena PPATK juga itu. Iya Pak Bayu, Ya, yang lanjut, di bawah Pak kan Umar, terima lagi kasih, Mas. ngeceng-ngecengin yang di bawah itu. Ya biasalah, nah, Kristen-Kristen ini yang nggak tahu. Di tempat kalian sendiri ya, yang Kristen-Kristen ini tahu nggak itu? Kamu coba cek itu di tempatnya Pak Bom Bom, tempatnya Rudi Yohanes, rebutan donasi. Nah itu kamu kritik aja di sana. Tuh saudara kamu Kristen yang dibohongi oleh mereka. Kenapa saya katakan dibohongi? Rekeningnya rekening pribadi, bukan rekening yayasan. Coba kamu audit. Coba itu berani nggak orang Kristen mengaudit di sana? Justru kalian tuh yang dibohongi untuk beli mobilnya si Rudi Yohanes. Nah gitu loh. Kalau di sini kami jelas, yayasannya jelas dan yayasan ini sah ya, dan diizinkan oleh negara kami membuka donasi ini. Itulah. Kalau di sana gimana ini? Kalian dibohongin aja ini. Wajar ya buat teman-teman, saudaraku seiman. Ayo bantu kita ya. Mungkin seminggu lagi saya akan merapat ke Polda Metro Jaya. Kami memerlukan amunisi. Karena ini perlu biaya, riwa-riwinya dan sebagainya ini. Kita habisi semua ya, kita bungkam itu penista-penista agama. Kita bungkam dan kita masukkan ke penjara. Dan semua itu perlu proses. Ada 10 ya, bukan teman-temanku, saudaraku semuanya yang mungkin melihat ada seorang yang menistakan agama. Rekam layar ya teman-teman. Tolong direkam layar, jangan ngambil dari VT-nya orang maupun dari YouTube. Direkam, hasil rekamannya berikan kepada saya. Nanti saya akan yang mengerjakan. Nanti tim kita yang akan bergerak. Tenang aja teman-teman, tenang. Kami yang akan bekerja. Cukup dukung Dewi Bulan perjuangan gimana kami. itu Pak Zul? Dewi Bulan gimana Pak Zul? Saya punya rekaman sendiri. Silakan dikirim Itu ke DM. tipe A, jangan dibahas Pak Bayu. Ya, ada iya. ada beberapa yang laporan itu memang betul-betul masuk, tapi ada sebuah kode etik yang laporan dari teman-teman itu nggak bisa saya teruskan. Namanya itu tipe A, tipe C. Kita bicarakan yang khusus tipe C. Tipe C ini adalah urusan delik umum ya, siapapun boleh melaporkan. Kalau delik A atau tipe A itu adalah urusannya beda lagi. Saya sih berharap ini tipe A semua. Oh, nggak paham juga aku Bang soal tipe A, tipe B. Ya itu aja dulu ya, itu aja. Sepil Saya dikit nggak apa-apa Pak Jul, tipe Izin A. keluar. Sepil dikit Abang. tipe A-nya. Ya siap Bun. Tenang aja. Pak Jul, saya izin keluar ya semuanya. Terima kasih. Siap. Oke. Siap. Sama-sama. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. sudah dinaikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau izin turun Pak Zul, Bang Umar dan lain-lain. Siap. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada CCTV meskipun nggak, kami Bang? ini kemarin itu danya nipis, kami sudah bisa loh.